Shalom saudara semua, kita mulai lagi. Hari ini kita akan bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Jumat kemarin kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Ini adalah satu rangkaian, dan tema hari ini adalah lihat, ini tempatnya. Kalau Jumat Agung, kita ngelihat, lihat, ini waktunya ataupun saatnya. Apa makna semua itu? Yuk, sebelum itu kita mulai dulu dengan doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena telah memberikan Yesus Kristus yang mati buat kami. Dan hari ini kami mau menerima pewahyuan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Yesus yang bangkit menjadikan dasar iman kami kokoh, Tuhan. Pengharapan kami jadi suatu kepastian. Oleh sebab itu kami membuka hati, Roh Kudus tuntun pimpin kami, dan pakai juga bencana tanah liat yang menyampaikan agar bisa dimengerti, menyampaikan isi hati Tuhan, perkataan Tuhan, sehingga semua tidak akan kembali sia-sia, tapi akan membuat umat-Mu, kami semua berjalan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kami siap dalam nama Yesus. Amin. Oke, saudara-saudari, kita lihat hari ini, ya kalau Jumat kemarin kita sudah melihat tentang kematian Tuhan Yesus, dan kita ambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-4, di mana pukul 3 petang bicara kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus itu karena berhubungan dengan waktu, maka itu tidak bisa diulang. Artinya kematian itu sekali. Sama seperti Anda dibaptis kita mati bersama Yesus, maka kebaptisan itu hanya sekali saja, nggak diulang-ulang. Ya, pengalaman mati itu hanya sekali. Ya, ketika Anda mati, kemudian kalau di dalam mengikuti Yesus dimensi roh, maka ketika kita mati bersama Yesus, kemudian roh kita lahir baru, saudari. Oke? Jadi ini bicara pengalaman pribadi. Jadi inilah. Kemudian ya, Anda ngelihat sekarang kepada kebangkitan. Kebangkitan tidak dihubungkan dengan waktu. Bahkan ketika Yesus bangkit, nggak ada yang tahu jam berapa. Amin. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan. Kita ikutin aja ceritanya, ya. Kita ambil, ya, ini dia, ya ini saja. Diambil dari Markus. Matius ada, Markus aja. Markus 16 ayat 1-8. Kita baca ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yohanes serta Salome membeli rempah-rempah untuk ke kubur untuk meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu, mereka setelah matahari terbit, mereka ke kubur. Mereka berkata seorang pada yang lain nih, siapa yang akan menggulingkan batu besar itu, ya, dari kubur. Kemudian ketika mereka sampai di sana, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda, yaitu malaikat, saudara, dengan juga putih duduk di sebelah kanan. Meskipun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, mereka pun sangat terkejut. Ya, wanita-wanita ini terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan. Ia telah bangkit. Kemudian, ya, ia tidak ada di sini. Lihat, ini tadi tempatnya. Mereka membaringkan dia. Tapi udah nggak ada kan? Ya, gitu kira-kira ya. Tetapi sekarang, kata malaikat ini, pergilah, katakanlah kepada para murid-murid dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Kata-katanya bukan ia menunggu, tapi ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya, ya, kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka kaget, saudara-saudari, ya. Mereka nggak sangka, tetapi mereka juga excited. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Tetapi yang kita mau lihat hari ini adalah pesannya ketika Yesus bangkit, malaikat itu bilang, Yesus mendahului mereka ke Galilea. Jadi kebangkitan tidak dihubungkan dengan waktu, melainkan dihubungkan dengan tempat, saudara-saudari. Amin. Kebangkitan dihubungkan dengan tempat. Ya, katakan Yesus begitu. Bahkan Yesus sudah menubuatkan, sudah menjanjikan ketika Yesus masih bersama murid-muridnya, dia belum mati. Dia bilang dalam Markus 14, katakan, kamu akan tergoncang nanti ketika aku disalibkan. Ya. Tetapi katanya,
sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu. Kata-katanya adalah mendahului ke Galilea. Luar biasa, saudara. Kebangkitan dihubungkan dengan tempat. Artinya, kalau dengan tempat, Anda nggak ada di tempat itu, Anda nggak melihat kebangkitan itu. Anda nggak mengalami kuasa kebangkitan itu. Dan tempat itu adalah Galilea. Jadi artinya ada maksud tertentu yang berhubungan dengan Galilea. Karena kalau Anda nggak ada di Galilea, Anda nggak akan lihat Yesus yang bangkit. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul 15, di situ dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri, Yesus yang bangkit menampakkan diri pertama kepada Kefas, Petrus, lalu kepada para murid yang lain, 12 murid yang lain, lalu kepada lebih daripada 500 orang. Di mana? Di Galilea, saudari. Yesus menunjukkan diri di Galilea, karena dia bilang harus di Galilea. Jadi ada sesuatu di Galilea ini. Dan kita mau belajar, kita mau ngelihat, kita mau menerima pewahyuan, Tuhan mau bicara apa sih di Galilea ini? Gitu kira-kira, saudari. Ya? Nah, kita lihat apa yang terjadi di Galilea. Tapi sebelumnya kita sepakat dulu bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Benar kan ya? Dia wafat ataupun disalibkan pada hari Jumat, dia bangkit di hari Minggu. Ketika Yesus bangkit, bagaimana perasaan murid-muridnya? Ataupun yang diberitahukan, Maria Magdalena dan lain-lain, dan kemudian murid-muridnya. Mereka bilang, yes! Iya kan? Karena apa? Kemenangan. Hari Minggu. Ini bicara kemenangan, kepastian kemenangan. Jadi kebangkitan Yesus bicara kepastian kemenangan. Kalau kematian, dosa Anda ditebus. Anda menjadi manusia baru. DNA Anda, di dalam Anda adalah Kristus. Ya, tetapi bangkitan, Kristus menang, Anda menang. Amin. Nah, apa hubungannya dengan Galilea? Pertama, Galilea adalah tempat awal murid-murid berjumpa dengan Yesus. Awal perjalanan mereka dengan Yesus, saudara-saudari. Kalau Anda ngelihat di dalam Markus 1 ayat 16-20, di situ Yesus ketemu dengan Simon Petrus, dengan Andreas, lalu kemudian dengan Yakobus, Yohanes, dan semua murid-murid Yesus, kalau nggak orang Galilea, mereka berada di Galilea. Jadi Galilea adalah awal perjalanan bersama dengan Yesus. Nah, nggak mudah untuk menyampaikan ini, untuk saya mengkasihkan ilustrasi maknanya apa di Galilea ini. Itu Anda dan perlu fokus, ya, minta Roh Kudus menerangkan ini, ya. Nah, ketika mereka menjumpai Yesus, awal ketika mereka berjalan dengan Yesus di Galilea, saudari, Yesus belum mati kan, dan belum bangkit. Jadi itulah awal. Lalu mereka berjalan. Ketika mereka berjalan, itu ada kadang-kala mereka meragukan Yesus, mempertanyakan Yesus, mereka juga nggak punya kepercayaan, mereka keraguan, lalu mereka jatuh menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus. Akhirnya ketika Yesus mati, mereka pun down sekali, harapan mereka sia-sia. Baru mereka sampai di Minggu, mereka mendapatkan Yesus telah bangkit. Bahkan sebagian nggak percaya Yesus bangkit. Jadi sebelum Yesus bangkit, perjalanan hidup mereka dari awal, walaupun ada Yesus, tetapi memiliki suatu ketidakpastian. Benar? Dan sekarang, saudara-saudari, sekarang, dengan katanya begini, Anda berjalan seperti hari, yaitu sebelumnya Anda berjalan dari Senin dan berusaha terus sampai ke Minggu, karena Minggu itu hari kemenangan, gitu ya. Jadi Anda berusaha dari Senin, berusaha sekerja keras supaya dapat hari Minggu, dapat kemenangan. Kita ngelihat dengan konteks kepada kebangkitan Tuhan Yesus, Minggu adalah kemenangan. Senin itu awal perjalanan. Kalau Jumat itu penderitaan, pukulan ke dalam, banyak macam. Anda tertekan segala di situ karena menemukan pengharapan kita mati, apa yang kita telah usahakan jadi sia-sia gitu, ya. Dan Minggu baru Anda, wow, berasa menang. Tapi Anda kan nggak tahu, jadi turun naik perasaan Anda, emosi Anda udah down, udah depresi mungkin, ya. Tetapi sekarang setelah Yesus bangkit, Yesus suruh kembali ke Galilea. Dan kata lain, Yesus mau ngomong begini, saudara-saudari. Sekarang kamu tahu kan, aku menang, kalian juga pasti menang. Kemenangan adalah suatu kepastian. Oleh sebab itu sekarang kalian harus jalani kembali hidup yang baru ini dengan kepastian bahwa
kalian pasti menang. Jadi kita membawa kemenangan hari Minggu berjalan melalui menghadapi hari Senin sampai Sabtu. Saya bayangkan seperti ini kalau kamu lebih gampang. Saya mau bantu karena ini nggak gampang, nggak mudah untuk menerangkan ya saudari. Kalau Anda menyaksikan pertandingan sepak bola ulang misalkan, dan antara tim A dan tim B, favorit Anda tim A lawan tim B. Lalu Anda namanya menonton siaran ulang, artinya Anda sudah tahu hasilnya kan? Anda sudah tahu tim Anda, tim favorit Anda A itu menang 4-3. 4-3, tim A menang. Tapi waktu Anda nonton, Anda ngelihat, ternyata tim A, unggulan Anda, kalah dulu, kebobolan dulu 3 gol. 3 gol. Kebobolan 3 gol. Lalu Anda bagaimana? Deg-degan, tenang, lemes, bagaimana? Karena Anda sudah tahu hasilnya, Anda tenang aja. Ya, malah seru. Nih, dia udah kalah kebobolan 3-0. Lihat bagaimana dia bangkit. Lihat bagaimana dia gol-gol kemenangan ini terjadi. Ya kan? Nah, ini seperti itu saudara-saudari. Karena kayak Yesus suruh Anda balik ke Galilea, ketemuin dia di Galilea. Yesus katanya mau ngomong begini, sekarang perjalanan hidup kamu itu sudah memiliki kepastian. Kamu itu sudah, kalau nonton tuh peristiwa itu sudah terjadi. Kamu itu sudah menang. Sebab itu perjalanan hidup kamu dari Senin sampai Sabtu, itu pasti menuju kepada Minggu, pasti pada kemenangan. Walaupun di dalam perjalanan Senin sampai Sabtu itu akan ada momen yang dimana kayaknya kita ada di bottom, ada tertekan, tapi pasti kamu akan keluar menang. Kalau kita udah tahu pasti menang, bagaimana kita jalanin hidup ini? Lebih tenang, lebih yakin, lebih sukacita, lebih nggak stres. Benar nggak? Itu dia. Nah, kejadian ini pun pernah terjadi, ataupun dalam Alkitab pun tertulis juga ketika Yesus bangkit suatu ketika, murid-murid Yesus, ada 2 murid Yesus yang disebut perjalanan ke Emmaus, saudara terkenal dalam Lukas, saudara ya, Lukas 24, ada 2 murid berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, saudara. Ya, ceritanya ketika mereka jalan ke Emmaus, ya, mereka berjalan, mereka kusam. Karena apa? Karena mereka belum tahu Yesus bangkit. Mereka pikir Yesus mati doang. Mereka kusam, mereka stres, mereka depresi, ya, harapan mereka gagal. Lalu ketika mereka berjalan, mereka nggak tahu, mereka mengeluh. Tapi kemudian di perjalanan itu, Yesus bikin mereka nggak kenal Yesus. Nggak tahu bahwa itu Yesus. Sampai akhirnya mereka sampai di Emmaus. Kira-kira 12 mile, kalau nggak salah. Ya. Lalu mereka ajak Yesus masuk, lalu Yesus ikut, lalu lakukan perjamuan kudus, memecah-mecahkan roti, lalu mereka langsung melihat tangan yang berlubang paku, mereka tahu itu saudari Yesus. Tiba-tiba Yesus hilang. Kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 31 dan 33, saudara. Di situ, ya. Kemudian sadarlah, ketika mereka sadar, Yesus lenyap. Lalu mereka berkata satu sama lain, bukankah rasa hati kita seperti meluap ketika ia berbicara di tengah jalan dan menerangkan isi Alkitab kepada kita? Saat itu juga mereka bangkit kembali ke Yerusalem. Padahal itu sudah malam, perjalanan itu cukup jauh, saudara-saudari. Ya, mereka balik lagi ke Yerusalem. Lalu mereka mendapati ke-11 pengikut Yesus sedang berkumpul bersama yang lain. Saudara, sepertinya ini nggak ada apa-apanya dengan hubungan kebangkitan. Tetapi dengan apa yang Tuhan singkapkan, Anda tahu apa yang terjadi saat itu di Yerusalem? Kan kita sudah tahu ceritanya bahwa Yesus itu bangkit, tapi orang Romawi, pasukan Romawi yang menjaga mayat yang nggak mau mengakui. Dan mereka bikin cerita bahwa murid-murid Yesus datang tengah malam lalu mengambil mayatnya. Iya kan? Jadi, murid-murid Yesus dengar itu. Orang-orang dengar rumor itu. Lalu bagaimana murid-murid? Tenang-tenang aja? Enggak, saudara, khawatir. Mereka ngeri. Mereka akan dijadikan kambing hitam. Disalahin. Jadi suasana Yerusalem bagi murid-murid saat itu adalah menegangkan, mengerikan. Setiap saat mereka bisa ditangkap, bisa diciduk, bisa dibikin kambing hitam, dijadikan kambing hitam. Oleh sebab itu saya percaya 2 orang ini berjalan ke Emmaus karena mereka mau cari aman.
Mereka mau berada di luar di Yerusalem. Tetapi ketika mereka menjumpai, mengerti, memahami, dan bertemu dengan Yesus yang bangkit, maka ketakutan itu hilang. Mereka balik lagi ke Yerusalem, saudara-saudari. Dan Anda bisa lihat juga ketika mereka balik ke Yerusalem, murid-murid berkumpul. Saudara, biasanya kalau kita sedang khawatir, tegang, ataupun juga kita sedang ini dalam posisi yang sulit, kita maunya ada rame-rame orang. Ya, biasanya kayak begitu. Jadi Anda ngelihat kayak begitu. Ini pun begitu. Namun ketika murid-murid itu menjumpai, paling tidak 2 murid ini menjumpai Yesus yang bangkit, mereka langsung balik ke Yerusalem saat itu. Dan mereka berani ke Yerusalem, walaupun Yerusalem saat itu menegangkan buat mereka, mengerikan buat mereka. Mereka sudah siap menghadapi apapun dengan satu keyakinan yang pasti, yaitu Yesus telah bangkit. Dia yang telah mengalahkan musuh yang gak pernah dikalahkan oleh siapapun juga selama ini. Yaitu apa? Maut, kematian. Mau seluruh pasukan Romawi, seluruh pasukan dunia melawan kematian, gak ada yang menang. Tapi ini Yesus menang, sehingga mereka punya keyakinan yang kokoh. Yesus sudah menang atas musuh yang gak pernah bisa dikalahkan, maka apalagi yang ditakutkan? Sebab itu mereka berani ke Yerusalem, mereka berani menghadapi tantangan yang ada di Yerusalem dengan tenang. Sebab itulah mereka balik ke Yerusalem, saudari. Yerusalem sebelumnya adalah menakutkan buat mereka. Tapi sekarang mereka bisa mau menghadapi Yerusalem. Karena mereka tahu Yesus yang telah mengalahkan musuh, segala musuh yang gak pernah dikalahkan, ada di pihak mereka sekarang. Apa yang mereka harus takutkan? Nah, itu kira-kira saudara. Ketika di Galilea, Tuhan mau kita tahu Galilea adalah tempat di mana Anda dan saya memiliki keyakinan yang kokoh bahwa pemilik kemenangan atas segala-galanya berjalan bersama kita, berkuasa. Amin. Jadi saudara-saudari, apa itu makna Galilea? Galilea adalah maknanya perjalanan hidup kita diawali dengan kepastian kemenangan. Bukan untuk meraih kemenangan. Jadi Anda dan saya, ketika kita jalan dalam kehidupan ini, ketika kita lahir baru, kita mengawali perjalanan hidup kita, bukan untuk mencapai kemenangan, tetapi kita lahir baru dengan kemenangan yang dari Tuhan. Lalu kita, oleh sebab itu, kita sanggup dan kita bisa lewati perjalanan hidup ini dengan mudah. Banyak anak Tuhan stres karena mereka nggak tahu. Memang keadaan sulit. Tetapi orang-orang yang tahu tentang kuasa kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus ini, sesulit apapun keadaan, mereka tetap tenang. Karena mereka tahu kemenangan itu sudah bagian milik mereka dan diberikan oleh Raja di atas segala raja yang menaklukkan, yang tidak pernah tertaklukkan, maut. Dengan cara dia bangkit dan gak pernah mati lagi. Haleluya. Kalau orang lain, Lazarus bangkit, tapi dia mati lagi. Tapi dia nggak pernah. Amin, saudara-saudari. Oke. Sekarang yang kedua, ada apa sih di Galilea ini, saudari? Kita ngelihat Galilea ini, saudara, ketika Yesus menyuruh murid-murid ke Galilea, ada hal lain lagi yang terjadi di Galilea. Yesus menjumpai mereka di dalam Matius, saudara-saudara. Matius ayat 28. Yesus menjumpai mereka di sana, di Galilea, kemudian di atas bukit, di Gunung Galilea. Yesus memberikan amanat agung. Dia berkata, nih sekarang segala kuasa, ini bicara kuasa kebangkitan di surga dan di bumi. Karena Yesus sudah bangkit, di surga dan bumi milik dia. Kuasanya sudah ada sama dia. Sekarang pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarilah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sehingga akhir zaman. Saudara-saudari, yang Tuhan mau tekankan, firman Tuhan mau tekankan hari ini adalah tentang fokus kepada mereka, ajarin mereka, jadikan mereka, ajarin mereka. Galilea, saudara, berbicara hal apa? Kalau kematian, kita fokus pada diri kita, karena yang mati kita satu dengan Yesus, bukan orang lain.
Kematian adalah ataupun baptisan, iman kepada Yesus itu pribadi. Kita doang. Sehingga ketika kita terima Yesus, kita doang yang mati. Orang lain enggak. Tetapi sekarang, saudara-saudari, kebangkitan berbicara fokus pada orang lain. Anda akan melihat kuasa kebangkitan yang luar biasa ketika kita mulai fokus pada orang lain. Artinya kita nggak fokus pada diri kita doang, tapi mulai fokus pada orang lain. Bahkan, saudara-saudari, banyak hal yang terjadi ketika kita mulai mengikuti atau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yesus pikiran Kristus dan perasaan Kristus juga bagi banyak orang. Ketika kita mulai juga sama bagi banyak orang, maka banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Kuasa-kuasa yang saya katakan, kuasa yang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Sebab Anda tahu, kematian Yesus adalah bukti kasihnya untuk kita. Tapi kebangkitan, kalau kebangkitan siapa yang dipermuliakan? Yesus. Artinya ketika kita mulai fokus pada orang, Anda akan melihat hal-hal yang mempermuliakan Tuhan Yesus. Hal-hal yang meninggikan Tuhan Yesus. Mujizat, kuasa yang dahsyat, luar biasa, saudari. Tetapi pertama, Galilea adalah tempat kita peduli kepada orang lain. Dan kalau Anda tahu juga, hal yang sama ketika di atas Gunung Galilea, di Galilea itu, di Bukit Galilea itu, tadi ini Matius katakan, di Markus pun dikatakan, tadi saya mau tekankan di Markus dikatakan ketika disuruh memberitakan Injil, menjadikan semua orang jadi percaya dan muridkan mereka, kemudian Markus menambahkan ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Artinya pakai otoritas Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka dan mereka akan megang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kenapa mereka minum racun maut tidak akan celaka? Ini bicara tentang yang menghidupkan kita bukan yang datang dari luar tetapi yang datang dari roh kebangkitan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, jika roh yang membangkitkan Yesus ada di dalam kamu, dan roh itu ada, roh kudus itu ada, ya, maka roh itu juga akan menghidupkan tubuh kamu yang fana. Itulah kenapa dikatakan, kamu minum racun maut, tidak akan celaka. Jangan Anda coba-coba, ya, karena maknanya adalah begini, sekarang yang menghidupkan kamu bukan apa yang datang dari luar, tetapi roh. Jadi yang menghidupkan tubuh kita ini. Amin ya? Itu maknanya. Tapi kita nggak bahas di situ. Yang saya mau bahas yang Tuhan mau sampaikan adalah Galilea adalah tempat mujizat surgawi dinyatakan oleh Yesus. Karena juga ketika Yesus waktu semasa hidup, Galilea adalah tempat dia melakukan mujizat-mujizat. Dia menjadikan air menjadi anggur, dia berjalan di atas air, dia menenangkan angin badai, dia memberi makan mujizat 5 roti 2 ikan, semua terjadi di Galilea, saudari. Dan sama juga ketika dia naik ke surga, sekarang dia kasih otoritas kepada murid-muridnya. Sekarang kalianlah yang melakukan tanda-tanda ini. Aku memberikan otoritas kepadamu, kata Yesus gitu. Jadi Galilea adalah tempat kita menerima otoritas surgawi diberikan. Amin. Jadi bukan lagi Yesus tetapi Anda. Kalau kita ngelihat pada Kisah Para Rasul 3 Jumat lalu, Petrus dan Yohanes, Anda ngelihat Petrus dan Yohanes itu bukan saja mengalami kematian Tuhan Yesus, tetapi juga sudah mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, oleh sebab itulah dia peduli kepada orang lumpuh itu. Oleh sebab itulah dia mengalirkan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan. Emas dan perak tidak aku miliki, tetapi apa yang kupunyai demi nama Yesus, bangkit dan berdirilah. Orang itu bangkit, otoritas surgawi dinyatakan. Kenapa? Petrus dan Yohanes saat itu menunjukkan kuasa kematian dan kebangkitan. Kematian bahwa mereka sekarang manusia baru. Bukan tentang harta, bukan apa yang mereka miliki, tapi tentang siapa di dalam mereka. Kebangkitan bicara tentang otoritas yang telah diberikan. Mereka tahu bahwa ada otoritas, ada kuasa di dalam mereka, tetapi sekarang mereka gunakan. Karena kalau Anda punya pistol yang paling canggih, tapi Anda nggak mau gunakan, nggak akan ada gunanya. Kalau sekarang, dengan kata lain, Petrus dan Yohanes saat itu, dan Anda dan saya memiliki kuasa yang tak terbatas itu, sekarang saya gunakan. Karena saya telah diberikan otoritas. Saya telah
Kayak misalkan kalau pistol, ya ada di beberapa negara Anda boleh punya pistol, tetapi kalau sudah cukup umur. Nah, dengan kata lain, sekarang saya sudah cukup umur, saya sudah dewasa, saya diberikan mandat untuk menggunakan otoritas surga. Maka iblis akan tunduk kepada Anda dan saya. Penyakit pun juga. Amin, saudara-saudari. Ya. Dan kemudian sesudah itu ketika Yesus memberikan commission ataupun memberikan amanat agung di dalam Markus 16 ayat 29, ini juga terjadi di Galilea. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ini kelanjutan dari cerita tadi ketika Yesus mengatakan amanat agung, memberikan otoritas surgawi, lalu sesudah itu dia terangkat ke surga. Saudara-saudari, ketika Yesus mati di Yerusalem, tetapi ketika dia bangkit, dia enggak suruh murid-muridnya tetap di Yerusalem, ya. Jangan salah, disuruh kalian ke Galilea. Sesudah mereka di Galilea melihat Yesus yang bangkit, mereka jadi kuat, mereka jadi percaya, baru Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Aku akan berikan Roh Kudus. Lihat ya, Tuhan kita, Dia menyiapkan kita. Dia nggak mau kita menghadapi Yerusalem tanpa kekuatan dari Dia. Tanpa keyakinan dari Dia, tanpa kemenangan dari Dia. Pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem, tetapi sebelum itu terjadi dulu di Galilea, yaitu kuasa kebangkitan itu. Amin, saudari. Nah, Galilea, kembali ke sini. Galilea di sini adalah ketika itu sesudah Tuhan Yesus bicara, terangkatlah ia ke surga. Surga terbuka, saudari. Murid-murid melihat semua yang terjadi. Di atas mereka surga terbuka. Saat itu menyambut Yesus. Tetapi itu ada di Galilea. Galilea berbicara tempat surga terbuka bagi kita. Kalau surga terbuka bagi kita artinya segala penyediaan kita, Allahku akan menyediakan segala kebutuhanmu, ya, keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dari surga. Kuasa dan kekayaan dari surga. Karena surga terbuka datang buat kita. Dunia mungkin resesi, tetapi surga, sumber dari surga terbuka. Anda mengalami halnya dari surga. Anda mau? Anda harus ada di Galilea. Galilea nggak sepotong-sepotong. Galilea juga adalah Anda peduli dengan orang lain. Galilea adalah tempat Anda memiliki keyakinan yang kokoh dan Anda mulai gunakan itu bahwa Anda sudah menang. Jadi Galilea bukan ada satu tempat, satu doang. Boleh hanya, saya percaya surga terbuka, tapi Anda nggak menggunakan otoritas surgawi, Anda nggak peduli orang lain, nggak bisa, saudari. Karena ini tempat di mana segala 4 hal ini terjadi. Amin. Oleh sebab itu, karena Yesus telah bangkit, maka ada Galilea, ada tempat di mana kita berjalan dengan kemenangan. Kita juga tempat di mana kita menjadi peduli dengan orang lain. Dan tempat itu juga di mana otoritas surgawi diberikan kepada kita. Dan tempat itu juga adalah tempat di mana surga terbuka di atasnya bagi kita. Surga di atas terbuka bagi kita, saudari. Nah, pertanyaannya bagaimana saya bisa ada di tempat itu? Bagaimana saya bisa ada di Galilea? Karena Anda boleh terima Yesus, Anda dibaptis, Anda mengalami kematian. Anda tahu Yesus bangkit. Tapi Anda tetap ada bukan di Galilea. Anda nggak akan melihat Yesus yang bangkit. Anda nggak akan mengalami Yesus yang bangkit. Karena Yesus yang bangkit harus Anda alami secara pribadi. Sama juga Anda juga harus mengalami kematian dengan Tuhan Yesus. Dan untuk itu harus ada di Galilea. Galilea bicara apa sih? Bagaimana ada di tempat itu, saudari? Galilea bicara, kalau saya katakan dan Tuhan mau sampaikan pada Galilea, kita bisa ada di tempat itu ketika kita bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Anda ngelihat ketika Tuhan peduli kepada orang lain, firman Tuhan dalam Filipi, saudara, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Arti kita waktu kita berhubungan dengan sosial, dengan orang lain, ini bicara kebangkitan. Kematian tentang personal, pribadi, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau kebangkitan tentang sosial, kebersamaan. Hendaklah dalam hidupmu bersama, kamu menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi disinilah, saudara-saudari, inilah Galilea.
kita peduli dengan orang lain, keselamatan orang lain. Saudara, keselamatan itu bukan hanya paling utama keselamatan roh, jiwa, tapi juga keselamatan sosok itu juga kesejahteraan orang lain. Kita juga mikirin kesejahteraan orang lain, saudara-saudari. Anak-anak Tuhan yang telah menguasai kuasa kebangkitan, melihat kuasa kebangkitan seperti Petrus dan juga jemaat mula-mula, mereka nggak serakah, mereka mulai pikirin orang lain. Amin. Bagaimana mereka menginjil, mereka pergi ke tempat-tempat, lalu juga mereka juga berkorban, mereka mau memberi dengan apa yang ada pada mereka, saudara. Hasilnya maka Anda akan melihat sendiri kuasa surgawi nyata dan juga surga terbuka. Apa yang dibutuhkan mereka bukan hanya dicukupi tapi berlimpah-limpah. Dan untuk memiliki pikiran perasaan Kristus nggak ada yang lain, saudara-saudari. Kita harus punya persekutuan dengan Roh Tuhan, senantiasa dan terus merenungkan firman Tuhan. Kita harus ngerti firman, kita harus mulai bersekutu ataupun juga mulai punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, minta pewahyuan-pewahyuan. Maka kita akan melihat pikiran perasaan Kristus. Maka akhirnya kita akan melihat kuasa kebangkitan yang tidak bisa terbantahkan. Kalau Yesus mati, Anda lahir baru, orang nggak bisa ngelihat bahwa Anda sudah lahir baru apa belum. Seperti biasa aja karena roh Anda yang baru. Tapi kuasa kebangkitan orang bisa lihat, saudara-saudari. Orang bisa melihat Yesus yang bangkit. Saat itu Yesus bangkit, ia memperlihatkan diri kepada murid-muridnya dan kepada lebih dari 500 orang di Galilea. Ketika kita peduli, ketika mulai kita berjalan dalam pengenalan akan Allah sehingga kita yakin kemenangan itu sudah pasti. Ketika kita tahu bahwa saya punya otoritas surgawi, saya punya kekuatan, kuasa dari Tuhan, sebab itu saya harus gunakan. Dalam konteks juga saya peduli dengan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Saudara, otoritas surgawi diberikan ketika kita mulai peduli dengan orang lain. Dan surga juga terbuka, karena Galilea adalah satu tempat di mana kejadian ini terjadi. Bukan hanya satu-satu, tapi semua terjadi. Amin, saudara-saudari. Anda mau menerima kuasa kebangkitan dan memperlihatkan kuasa kebangkitan Kristus Yesus senantiasa dalam hidup kita. Karena kita butuh. Dunia butuh melihat Yesus yang bangkit. Hal yang paling dilecehkan dan diejek dan tidak dipercaya orang adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Yesus mati, mereka nggak ejek. Artinya, mereka ngeliat tuh, Tuhanmu aja yang kamu anggap Tuhan itu mati. Mereka nggak ejek, mereka nggak deny kenyataan itu. Tapi Yesus bangkit, orang-orang yang menyerang kekristenan membuat kita nggak percaya, mengatakan itu tidak terjadi. Anda ngerti? Karena ada hal yang luar biasa di dalam kuasa kebangkitan yang kita harus perlihatkan. Bukan dengan berdebat, tapi dengan kuasa, dengan peduli orang lain, dengan mengalami perbuatan-perbuatan ataupun hal-hal yang ada kodrati dari surga, saudari. Inilah makna dari kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan buat disimpan buat kita sendiri, tapi buat dinyatakan buat banyak orang, saudari. Dan gereja Tuhan harus berdiri bukan hanya dengan kematian, tetapi juga mengalami kematian, tapi juga mempertunjukkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus melalui Anda dan saya. Anda mau? Itu semua sudah tersedia bagi kita. Yuk, kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih. Yesus telah bangkit, maka kemenangan menjadi suatu kepastian buat kami. Tuhan Yesus sudah bangkit, maka kami sekarang menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kepedulian Tuhan kepada semua manusia. Dan ketika Yesus sudah bangkit juga menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja segala Raja. Oleh sebab itu sekarang kalau Tuhan Yesus kasih otoritas, maka otoritas itu valid. Kami bisa menggunakannya. Dan semua harus tunduk. Dan karena Yesus sudah bangkit, dan dia juga naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka surga sekarang terbuka bagi kami, Tuhan. Segala kepersediaan dari surga, segala hal yang datang dari surga, tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ajari kami terus Roh Kudus, singkapkan terus, sehingga kehidupan kami bukan hanya sekedar berbicara, tetapi menunjukkan Yesus yang bangkit di hidup kami. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, berkati gerejamu, semoga kami juga Tuhan menunjukkan kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.